Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, berasal dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Bushr. Waktu bersama Rasulullah SAW, Abdullah bin Bushr masih anak kecil, Pak. Anak kecil, ya. Mungkin sekitar di bawah 10 tahun lah ya. Waktu itu dia sempat diusap oleh Rasulullah SAW kepalanya sambil berkata, "Ya Aisyu hadzal gulam qarnan." Ya Allah, jika Engkau menghendaki, anak ini akan berusia 100 tahun, Pak. Nah, Abdullah bin Bushr, Pak, diusap kepalanya oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah menghendaki agar anak ini berusia 100 tahun. Dan ternyata betul, Pak. Abdullah bin Bushr wafat pada usia yang ke-100. Wafat di Syam sebagai sahabat yang paling akhir wafat waktu itu, ya. Abdullah bin Bushr, karena doa orang soleh, doa seorang nabi. Jadi memang doa orang soleh ini bagus, Pak, mustajab. Para ulama, para kiai itu tidak salah kalau Bapak datang ke para ulama, para kiai itu minta didoakan, karena memang mustajabah doanya, gitu ya. Hadisnya begini, pertanyaan anak kecil, Pak. Saltu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man khairun nas, ya. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik itu? Ini pertanyaan anak kecil, ya, bukan orang dewasa. Pendek, singkat. Man khairun nas, ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik itu? Lalu Rasul menjawab, ya, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa saja mereka yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jawabannya singkat karena pertanyaan pendek juga. Pertanyaan anak kecil. Rasul jawab juga jawaban yang bisa dia mengerti, enggak menjawab yang jelimet-jelimet, yang susah-susah. Istimewanya Nabi Muhammad itu kalau menjawab pertanyaan para sahabat tidak pernah jelimet, tidak pernah rumit, yang kita kadang-kadang enggak ngerti itu. Coba kita tengok ucapan-ucapan para politis itu kan enggak ngerti kita, ya. Tapi Rasul itu jawabnya singkat padat. Siapa saja yang panjang umurnya dan baik amalnya, titik. Nanti ada lagi hadis yang diriwayatkan Ibu Bakrah dan Abu Hurairah masih dalam yang sama, cuma kalimatnya berbeda. Waktu itu Abu Bakrah, apa orang yang terbaik ya Rasulullah? Rasul jawab juga sama. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya. Sekarang kita renungkan diri kita nih, ya. Dari hadis tadi menjadi pelajaran, Pak. Kita renungkan. Allah telah beri kita usia panjang, ya. Setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ya. Bahkan mungkin sampai usia tua. Apakah tambahan usia itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya? Untuk berbakti kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh, ya. Saum, zakat, infak, sedekah, salat, mengaji, baca Quran, ya. Apa kedugaan untuk itu? Ya. Kalau itu yang kita gunakan, maka beruntunglah, karena termasuk orang yang memanfaatkan waktu. Karena waktu itu adalah kenikmatan, Pak. Kata Imam Bukhari, nikmatani maghbunun minan nas fi makasirun minan nas, al-faragu wasihatu, ya. Ada 2 kenikmatan yang banyak orang lalai, lupa, ya. Kebanyakan orang lupa dengan 2 kenikmatan ini. Apa? As-sihatu, nikmat sehat, Pak.
Farog dan farog, kesempatan, usia maksudnya, umur. Kita lupa, ya. Padahal itu merupakan kenikmatan yang sangat berharga yang Allah karuniakan kepada kita. Sampai hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat dan usia di atas 50, di atas 40, di atas 60, bahkan di atas 70 tahun. Itu kenikmatan yang besar. Orang barat menyebutnya time is money. Nah, kita terbiasakan waktu adalah uang, bukan. Umur adalah apa? Suatu kenikmatan yang besar. Money itu maknanya apa? Keuntungan. Ya. Beruntunglah orang yang usianya panjang, karena dia punya kesempatan untuk beramal. Ya, baik. Bandingkan dengan orang ya yang dikasih usia setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun tuh, tapi digunakan untuk kemaksiatan, ya, bukan ketaatan, untuk perbuatan kemungkaran, kefasikan, kejahatan, menghukum orang yang tidak bersalah, membebaskan orang yang bersalah, mengambil harta kekayaan negara, menggelembungkan suara, menipu rakyat misalnya. Itu adalah apa? Tidak menggunakan, memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan. Kita memang cuma diberikan 2 pilihan, Pak. Ya. Memilih dengan usia ini memanfaatkannya untuk ketaatan sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat, atau sebaliknya memanfaatkan usia itu untuk kejahatan, kemaksiatan, kefakiran yang menimbulkan kesengsaraan di akhirat nanti. Ya. Sekarang kita merasakan sudah usia tua. Ya. Kita harus menyadari bahwa sekalipun usia kita sudah tua, tapi belum ada kata terlambat untuk meningkatkan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sisa yang Allah berikan kepada kita nih, sisa usia ya, setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun nih, bagian akhir hidup kita nih, kalau kita gunakan untuk ketaatan, Pak, ya, untuk kebaikan, silaturahmi, sholat, mengaji, ya, saum, segala macam tuh, boleh jadi itu jauh lebih bernilai dibandingkan usia kita sebelumnya yang panjang puluhan tahun itu, ya. Sisa usia ini jauh lebih berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya ketetapan perbuatan baik seseorang itu dilihat dari ujungnya tuh. Akhirnya, episode terakhir itu bagus apa enggak? Kalau bagus maka dia jadi husnul khatimah. Episode bagian akhir tuh. Tapi kalau episode bagian akhir itu buruk, maka dia termasuk su'ul khatimah. Nih, mendekati Ramadan ini, maksimalkan seluruh sumber daya diri kita ini, Pak. Untuk beramal soleh. Sekalipun mungkin pendek waktunya 1 bulan, tapi boleh jadi itu merupakan bagian akhir yang menentukan hidup kita di akhirat nanti. Bapak dan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Bukhari, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'az, ya. Lalu kata Rasulullah dalam sebuah hadis beliau, Imam Bukhari ini, limauti Sa'ad bin Mu'az ahtazal arsyur rahman. Arsy, tempat kedudukan Allah itu bergetar karena kewafatan, matinya, meninggalnya sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Padahal Sa'ad bin Mu'az ini hidupnya cuma 7 tahun, Pak. Masuk Islam, memeluk Islam itu 7 tahun, ya. Dari masuk Islam sampai dia wafat itu cuma 7 tahun, Pak. Tapi kematiannya itu ditangisi oleh seluruh penduduk langit. Ya, Pak. Arsyur Rahman itu tempat kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Singgasananya Allah itu menangis, Pak. Bersedih sampai disebutkan ahtazu arsyur Rahman. Bergetar arsy itu, bergetar langit itu karena kematian Sa'ad bin Mu'az yang usia Islamnya cuma 7 tahun, Pak.
Bandingkan dengan orang yang jahat, yang nakal itu, kalau dia mati kita bergembira dia, baguslah dia mati. Tapi ke orang baik Pak, orang soleh ini kematiannya ditangisi. Imam Ahmad bin Hanbal dalam sejarah tercatat yang mengiringi pemakaman dia, yang menyolatkan dia, ya, lebih dari 1 juta orang tercatat dalam kitab-kitab. Tidak pernah ada lagi Pak, kecuali Imam Khomeini yang berikutnya tuh. Ya. Imam Ahmad itu ditangisi, disolatkan lebih dari 1 juta orang, sampai kota Basra itu tertutup oleh lautan manusia. Apa? Menangisi kematian Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu bagaimana dengan kita menjelang kematian? Apa kita kemudian ketika kita menjelang kematian itu ditangisi orang, ditalkin, atau bahkan dinyanyikan? Waktu orang sakaratul maut malah orang nyanyi-nyanyi. Ya, bukan Islami, itu bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan kalau orang mendekati sakaratul maut ditalkin. Kita ada perasaan sedih karena takut ditinggal oleh yang bersangkutan. Tandanya orang itu orang baik. Tapi kalau mau meninggalnya dinyanyikan, kita gembira, artinya senang, artinya orang itu kan jelek. Ya, preman mati di kampung kita nih, ya, oh dia meninggal, alhamdulillah, sorak kan itu ya. Tapi kalau ulama meninggal, kiai meninggal, sedikit, aduh, siapa yang kira-kira bisa menggantikan dia ya? Susah Pak. Oleh karena itu kembali lagi, nih sebentar lagi Ramadan nih, jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik bagi diri kita. Untuk apa? Untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak ketaatan. Karena derajat di akhirat itu Pak, diukur bukan banyaknya harta, diukur bukan tingginya jabatan, diukur bukan kegantengan kita, diukur dengan panjangnya, tidak Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Qaf ayat 19, walikulli darajatum mimma amilu. Derajat, kedudukan, posisi, positioning di akhirat itu sangat bergantung dengan amal ibadah kita, sangat bergantung dengan amal soleh kita. Bahkan kemuliaan kita itu diukur dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, surat Al-Hujurat. Jadi kemuliaan seseorang itu tidak diukur dengan harta, jabatan, kecantikan, kegantian, tapi diukur dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi seorang bertakwa, semakin tinggi makam, kedudukan, tempat, ya, singgasana dia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, raihlah takwa ini. Bukankah saum Ramadan itu la'allakum tattaqun, tujuan untuk meraih ketakwaan. Raihlah selama Ramadan itu, sekalipun cuma 30 hari, tapi implikasinya beratus-ratus tahun nanti di akhirat. Jadi jangan sia-siakan Pak Ramadan kali ini. Ikuti semua program yang ada di Masjid Muhajir ini, ikuti, ramaikan, semarakan. Ya, kita nggak perlu bikin rapat-rapat program sendiri. Masjid sudah mempersiapkan program yang sebaik-baiknya, yang insya Allah itu akan mengantarkan kita pada tujuan berpuasa itu sendiri, apa? Takwa. Dan ujung takwa adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Itu saja. Lebih kurang mohon maaf. Bila bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.